Bab 385. Mencekik Imperial Trius. 1. Tentu saja, dia memakan pil yang tidak mampu tubuhnya minum. Tapi meski Biok mati, Viola tidak akan banyak terpengaruh. Paling-paling, seperti ada tanaman yang baru saja dia sirami mati. Tidak mungkin sedih sedikit pun. Ah! Biok berteriak pilu. Tubuhnya langsung mengeluarkan darah. Ah, aku tak mau mati, aku tidak mau. Aku mau jadi Imperial Trius. Biok berteriak. Tapi ternyata, aura di tubuhnya secara bertahap menjadi stabil. Dia benar-benar bisa bertahan. Biok terengah-engah. Dia hampir meledak dan mati. Tapi ternyata, pada akhirnya berhasil bertahan. Tampaknya Biok juga cukup beruntung. Apa aku sudah jadi Imperial Trius? Saat ini, Biok merasa seperti punya kekuatan untuk menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Sejak saat ini, di luar alam rahasia, tak ada yang bisa mengalahkannya. Menarik, Viola sebenarnya mengira Biok sudah mati. Tapi, ketika mau mati, ada ledakan dari sebuah kekuatan yang membuat dia berhasil menerobos. Sepertinya inilah kegunaan punya dasar pelatihan yang kuat. Orang yang mengandalkan obat biasanya akan mati kalau tubuhnya sudah tidak tahan lagi. Terima kasih, Senior Valkyria. Mulai sekarang, hidupku akan mengabdi padamu. Biok berlutut di depan Viola. Viola melambaikan tangannya dengan enteng dan berkata, pengabdianmu tidak ada artinya untukku, kecuali kamu bisa memasuki alam rahasia Athenia. Tapi, kalau kamu benar-benar berani masuk, dengan kekuatan alam Imperial Trius, kamu tidak bisa apa-apa. Selain itu, kekuatanmu tidak bisa naik lagi, jadi tidak perlu ke sana. Yang bisa kamu lakukan hanya jadi anjing penjaga selama aku pergi. Dari saat ini, aku siap jadi anjingmu, senior. Meski disebut anjing, Biok sama sekali tidak merasa terhina. Saking semangatnya, ia bahkan ingin memegang kaki Viola dan menciumnya, tapi ia tak berani. Bukankah yang lebih berguna yaitu meningkatkan kekuatannya? Kalau dia bisa meningkatkan kekuatannya, bukankah dia tidak akan jadi anjingnya lagi? Saat ini semua orang di sana tampak putus asa. Terutama malaikat Ivana dan Vania. Lawannya ternyata berada di alam imperial yang jauh di atas celestial dewa, yaitu Imperial Trius. Ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Tapi yang pasti Master Imperial Trius adalah pelayan wanita Valkyria. Jadi seberapa kuat wanita ini? Mendengar alam kekuatannya saja tidak pernah, apalagi melihatnya. Sepertinya jauh lebih kuat dari Ratu Malaikat. Apa tidak ada cara lain lagi? Tampaknya satu-satunya pilihan adalah menunggu Devan sampai di sini. Mungkin Devan bisa menjadi jawaban dari permasalahan saat ini. Hei, aku bosan. Apa Devan akan ke sini? Viola menguap karena bosan. Segera, matanya tertuju pada dua malaikat perempuan. Dia bersiap untuk bersenang-senang. Kenapa kamu pura-pura jadi malaikat padahal kamu tidak bisa apa-apa? Viola mendengus pelan. Segera ia meraih tubuh Vania dan tubuh Vania pun melayang di udara. Lalu, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Puff! Sayap Vania terkoyak oleh kekuatan yang terlihat biasa saja. Darah berceceran di lantai. Ah! Vania menjerit kesakitan, wajahnya pucat. Sayapnya terhubung ke tulang punggung. Bisa dibayangkan betapa sakitnya jika langsung dicabut. Terlebih lagi, jika sayapnya dicabut dengan sembarangan, kemungkinan besar dia bisa lumpuh. Tapi Viola sepertinya belum puas. Tangannya kembali bergerak. Sayap satunya juga dirobek. Vania langsung pingsan. Bang! Dia melemparkan tubuh Vania ke tanah. Vania! Wajah malaikat Ivana berubah pucat. Jangan cemas,
giliranmu sebentar lagi. Viola kembali meraih malaikat Ivana. Dengan cakra, Viola mengambil ponsel di tangan Tania. Lalu, telepon Devan. Devan, kamu jadi datang atau tidak? Kamu tidak segera datang, aku jadi bosan. Supaya kamu cepat ke sini, aku akan memberimu sesuatu yang sebaiknya kamu dengar baik-baik. Dia menggunakan cakra untuk membuat telepon melayang di dekat mulut Ivana, kemudian dengan bunyi robekan, sayap Ivana patah. Dia ingin Devan mendengar teriakan Ivana. Namun malaikat Ivana mengatupkan giginya hingga hampir remuk, sampai tidak mengeluarkan suara sama sekali. Yo, kamu cukup hebat ya. Viola tiba-tiba merasa tertarik. Brak. Kemudian dia merobek sayap malaikat Ivana yang satunya. Malaikat Ivana masih tidak bersuara. Aku mau lihat seberapa kuat kamu. Viola mendengus dingin. Lalu, dia menarik salah satu lengan Ivana. Lalu yang lain. Terus menarik kaki Ivana. Pada akhirnya, sayap dan anggota tubuh Ivana sudah dipotong hidup-hidup. Ivana akhirnya tidak bisa menahannya dan berteriak. Devan, kamu dengar, menarik bukan? Hahaha. Viola tertawa. Kak Ivana. Melihat ini, Gavin menggunakan seluruh kekuatannya untuk bangkit. Jangan bergerak. Biok kembali menekan telapak tangannya dan tubuh Gavin langsung menempel ke lantai. Aku harap kamu mati mengenaskan, umpat Armini. Aku sebenarnya juga ingin membunuhmu, tapi kamu lemah. Viola mengangkat bahu. Memang perasaan ketika bisa mengendalikan nyawa orang lain ini sungguh sangat menyenangkan. Saat di alam rahasia Athenia, dia hanya jadi pelayan. Meskipun Nica baik, tapi Viola tetap saja tidak punya status apa-apa. Sesudah meninggalkan alam rahasia Athenia, tiba-tiba semuanya berbeda. Dia menikmati bagaimana rasanya menjadi seorang bos. Apalagi sekarang dia sudah memegang roulette penentu kematian. Dia bisa menghancurkan seluruh klan dengan mudah. Untuk sesaat, dia bahkan tidak ingin kembali ke alam rahasia Athenia. Namun, dia tidak berani. Mungkin Nica tidak akan terlalu peduli karena dia hanya pelayan. Tapi kalau roulette penentu kematian tidak dikembalikan, akibatnya akan fatal. Tapi menyenangkan bisa merasakan jadi bos. Biok, ada banyak wanita cantik di sini, apa kamu mau main? Viola merasa sangat bosan, jadi dia ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak berani. Biok menelan ludahnya. Para wanita di sana sangat cantik, termasuk Tania. Dulunya Tania terlihat tua, tapi Devan pernah menggunakan darah Kirin untuk mengobati Tania. Oleh karena itu, tubuh Tania kembali awet muda. Sebenarnya, dia merasa semakin lama semakin awet muda. Sekarang dia tampak seperti berusia 30 atau 40-an. Bahkan warna kulitnya lebih cerah dibandingkan wanita di usia yang sama. Apalagi Ivana, Vania, Gavin dan Armini. Mereka semua sangat cantik. Biok berusia lebih dari 200 tahun dan sudah melihat banyak wanita cantik. Tapi melihat wanita-wanita ini, hati kembali berdebar-debar. Namun dia tidak berani menunjukkannya. Hahaha, Biok, jangan takut. Hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk menikmati wanita Devan. Viola tertawa. Bersambung. Bab 385. Mencekik Imperial Trius 2. Saat ini, telepon belum ditutup. Devan bisa mendengar perkataan Viola. Jelas saja Viola ingin Devan mendengarnya. Semakin Devan marah, semakin Viola bahagia. Dia yakin sesudah mendengar semua yang dia lakukan, bosnya akan sangat puas ketika dia kembali. Valkyria mengatakan ini dalam hati. Dengan begitu tentu saja Biok tidak perlu menahan diri lagi. Tapi,
ada banyak sekali wanita yang hadir, yang mana membuatnya semakin bingung memilih. Melihat ekspresi Biok, Viola berkata dengan marah, "Biok, kamu sudah dewasa, tidak usah banyak memilih." Biok segera bergerak saat mendengar ini. Ya, dia akan melaksanakan perintah Viola. Akan menikmati semuanya. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar. "Beraninya kamu, aku akan menghancurkan seluruh klanmu." Biok gemetar. Dia berbalik dan melihat sosok muncul di belakangnya. Ternyata, itu Devan. Devan akhirnya kembali. Dan ada Ezekiel. Apalagi saat ini Ezekiel sedang mengenakan pakaian klan Maiden. Dengan kata lain, Ezekiel pasti sudah memihak Devan. Wajah Biok berubah pucat. Ezekiel sepertinya tidak tahu apa-apa. Mungkin sesudah hari ini tidak akan ada lagi klan Nuestra di dunia ini. Biok menyayangkan karena akan kehilangan seorang yang sangat cantik. "Ibu, adik, kalian tidak apa-apa." Devan tak menghiraukan Viola. Ia merasa sepertinya Tania dan Armini akan segera mati. "Devan, bukankah ibu menyuruhmu untuk tidak kembali?" Tania melihat Devan dengan sedikit kesakitan. "Bu, apa yang ibu katakan? Mana mungkin aku tidak kembali," ucap Devan dengan suara berat. "Kakak, kamu akhirnya pulang. Kamu janji mau mengajakku jalan-jalan, dasar pembohong." Sesudah Armini selesai bicara, dia perlahan menutup matanya. "Armini." Mata Tania memerah dan air mata tak henti-hentinya mengalir. Vitalitas Armini menghilang dengan cepat. Mata Devan menjadi gelap. Dia langsung memotong pergelangan tangannya dengan energi pedang dan memberi mereka berdua darah kirin. "Haha bocah, kamu berani sekali. Kamu berani memberi mereka darah. Apa kamu tidak takut dibunuh Rowlet penentu kematian?" Melihat adegan itu, Viola mencibir. Tapi Devan mengabaikannya. Ketika darah kirin memasuki tubuh mereka, kondisi mereka langsung membaik. Jelas sekali, energi yang terkandung dalam darah kirin sangat kuat. Bahkan Rowlet penentu kematian tidak bisa menyerap seluruh esensi kehidupan mereka berdua. Melihat kondisi mereka semakin stabil, wajah Devan terlihat jauh lebih lega. Untungnya, dia bisa pulang tepat waktu. Untungnya, Ezekiel sudah mengatakan ini padanya. Kalau tidak, mereka sudah mati. "Ezekiel, aku berhutang budi padamu." Devan berbalik dan berkata pada Ezekiel. Ezekiel membungkuk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pada titik ini, dia sudah ketakutan setengah mati. Dia takut Valkyria perempuan akan membunuhnya. "Ezekiel, kamu berani mengkhianati Valkyria. Apa kamu tahu konsekuensinya? Lihat roda yang berputar, itu namanya Rowlet penentu kematian. Hanya perlu satu tetes darahmu untuk membunuh seluruh keluargamu," kata Biok sambil menggelengkan kepalanya. Dengan amarah Valkyria perempuan, dia memang takut klan Nuestra akan dimusnahkan. Tidak masalah. Jika bukan karena dia, hal ini mungkin tidak terjadi. Viola melambaikan tangannya. Tania dan Armini pasti sudah mati sebelum Devan kembali. Bukankah itu berarti tidak akan melihat eksekusi kematian yang akan terjadi? Devan memberi setetes darah kirin kepada malaikat Ivana, Vania, Gavin. Lalu memandang Viola dan berkata, "Artefak macam apa itu? Cepat hentikan." "Devan, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyuruhku?" cibir Viola. "Huff." Devan tidak mau bicara omong kosong dan siap menyerang. Tapi saat ini Biok ini berdiri. Aura Imperial Trius langsung memenuhi udara. "Valkyria, aku akan menghadapi orang ini," Biok berkata dengan percaya diri. Saat ini, kepercayaan dirinya memuncak. Setelah Valkyria membantunya menerobos ke alam Imperial Trius, dia tentu saja harus jadi balas budi.
Jika Valkyria ini senang, bukankah dia bisa saja memberinya pil lagi? Apalagi Devan juga mengatakan ingin menghancurkan klannya. Dia sangat ingin melihat apa Devan bisa menghancurkan seluruh klannya. Biok, kamu sudah menjadi Imperial Trius. Merasakan aura menakutkan di tubuh Biok, Ezekiel sangat terkejut. Padahal dia baru bertemu Biok setengah hari yang lalu. Kekuatan Biok 1 bintang lebih rendah darinya. Tapi sekarang, ternyata dia sudah melintasi 2 alam dan menjadi Master Imperial Trius. Bukankah ini mustahil? Ya, dengan bantuan Valkyria, aku bisa jadi Imperial Trius. Kalau kamu berada di pihak Valkyria, kamu akan mendapatkan kesempatan ini. Sayangnya, kamu berada di tim yang salah, kata Biok enteng. Ezekiel sebelumnya lebih kuat daripada Biok. Sekarang Biok bisa menghancurkan Ezekiel dengan mudah. Setelah Valkyria pergi, Biok sangat ingin menikmati wanita yang dia kagumi selama 200 tahun. Lalu Valkyria juga menyerahkan semua properti klan Vanicus untuk klan Damne, lanjut Biok. Alasan kenapa dia mengatakan ini adalah untuk memberitahu Ezekiel betapa bodohnya pilihannya. Tidak ada satupun manfaat yang akan Ezekiel peroleh. Sebaliknya, nyawa seluruh klan Nuestra dipertaruhkan. Apa kamu pikir pilihanmu tepat? Devan memandang Biok yang berdiri di depannya, matanya sangat dingin. Memang kan, Devan, aku bisa mengalahkanmu. Aku tidak percaya kamu lebih kuat dari Imperial Trius, kata Biok dengan tiba-tiba. Meski begitu, dia sebelumnya sempat berpikir mungkin saja Devan punya kekuatan setingkat Imperial Trius. Tapi itu hanyalah perkiraan kosong. Devan saja bukan master dari alam rahasia. Hanya dalam 3 tahun yang lalu dia menjadi begitu kuat karena sebuah keberuntungan. Dalam 3 tahun, dia tidak mungkin jadi Imperial Trius meskipun menggunakan obat, bukan? Terlebih lagi, meskipun Devan memiliki Imperial Trius, dia bukan apa-apa. Karena di belakang Biok, berdiri seorang Valkyria. Dengan kata lain, meskipun Devan benar-benar Imperial Trius, mana mungkin bisa mengalahkan Valkyria. Menghadapi Biok yang sangat percaya diri, Devan tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Tanpa basa-basi, dia meraih leher Biok dengan tangannya. Nah, jangan meremehkan aku. Dalam pandangan Biok, cengkeraman Devan tampak sangat menghina kekuatannya yang adalah Imperial Trius. Tapi mana mungkin Imperial Trius bisa dicekik dengan mudah? Apa masih bisa disebut Imperial Trius? Saat ini Biok mencoba menggunakan kekuatan batinnya untuk menyerang Devan. Tiba-tiba, dia merasakan lehernya dicekik semakin erat. Sebuah tangan yang kuat segera mencekik lehernya dengan erat. Bersambung. Bab 386. Menghindari kemusnahan 1. Mana bisa. Seluruh tubuh Biok merinding. Dia adalah Imperial Trius. Kenapa? Ini sungguh mustahil. Dia mau sok di depan Valkyria, tapi ternyata dia tak bisa memberi perlawanan sama sekali. Maafkan aku sudah salah. Biok bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Kamu sudah menyakiti ibuku, menyakiti adikku, menyakiti temanku, apa kamu pikir aku bisa mengampunimu? Cemooh Devan. Selamatkan aku, Valkyria. Biok langsung melihat ke arah Valkyria. Saat ini, hanya ada Valkyria yang bisa mengeluarkan dia dari masalah ini. Ledakan tubuhmu. Tapi hanya ini yang Viola katakan. Biok tiba-tiba melotot. Valkyria malah mengatakan untuk meledakkan dirinya sendiri. Kamu sudah Imperial Trius. Meskipun menggunakan obat, kekuatan peledakan dirimu tidak lemah, lanjut Viola. Imperial Trius bintang 1 bisa menghancurkan diri jika dibutuhkan.
Ledakannya pasti mirip bom nuklir ukuran kecil. Diperkirakan seluruh mansion Sauron bisa rata dengan tanah dalam sekejap. Saat ini, Biok menyadari bahwa di mata Valkyria, dia hanyalah sampah dan mainan. Valkyria memberinya ramuan untuk membantunya menerobos. Dia pikir Valkyria menganggap dia seseorang yang berharga. Tapi sepertinya Viola hanya bermain-main. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah dirinya sendiri. Devan, apa kamu dengar? Kalau aku meledakkan diriku, semua orang di ruangan ini akan mati. Mata Biok terlihat sedikit gila. Entah mereka akan mati atau tidak. Tapi aku tidak mungkin mati, ucap Viola sambil tersenyum. Ketika seorang master meledakkan diri, ledakannya mungkin 10 kali serangan terbesar yang dia punya. Tapi Biok jauh lebih lemah dari Viola. Jarak kekuatan fisik mereka bak bumi dan langit. Oleh karena itu, meskipun Biok meledakkan diri, Viola tidak akan mati. Bahkan terluka saja tidak. Aku akan memberimu kesempatan meledakkan diri. Devan menyipitkan matanya, yang menatap dingin. Devan, kamu. Tenggorokan Biok berkedut. Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin meledakkan diri. Dia baru saja mencapai ranah Imperial Trius. Belum sempat merasakan kekuatan sebagai Imperial Trius. Tapi kalau harus mati seperti ini, dia tidak akan mau. Dasar tidak berguna. Melihat Biok tidak punya keberanian meledakkan diri, Viola tampak marah. Segera, dia berkata kepada Devan, "Devan, apa kamu melihat roda yang sedang berputar ini? Namanya roulet penentu kematian. Kamu hanya perlu mengambil setetes darah dan mengoleskan di atasnya, lalu semua saudara-saudara Biok akan mati." Biok memandang Viola dengan ekspresi muram. Dia tidak pernah menduga ini sebelumnya. Viola menceritakan kepada Devan tentang fungsi roulet penentu kematian. Dan membiarkan Devan menggunakan roulet penentu kematian untuk membunuh seluruh klannya. Tampaknya sejak awal, Valkyria tidak pernah menganggapnya sebagai manusia. Semua yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia bahkan minta Devan membunuh keluarga Biok sebagai sebuah pertunjukan. Devan tertarik. Dia tidak menyangka akan ada hal mengerikan seperti itu di dunia ini. Devan langsung menusuk jantung Biok dengan jarinya. Devan, jangan. Ekspresi Biok berubah pucat. Jika ada yang lebih dia takuti selain mati adalah kehancuran klannya. Sayangnya, Devan tidak menunjukkan belas kasihan. Siapapun yang menyakiti ibu atau adiknya harus mati. Dalam sekejap, dia mengoleskan darah Biok pada roda artefak yang berputar. Darah menyentuh roda. Tiba-tiba menjadi semakin terang, dan kecepatan putarannya mulai meningkat. Dalam sekejap, aliran cakra keluar dari kepala Biok. Tidak, Biok menjerit kesakitan. Hingga saat ini, Biok masih belum berani meledakkan diri. Pada saat yang sama, di seluruh klan Damne, di atas kepala orang-orang, ada cahaya hijau mulai bersinar. Dan, tubuhnya terasa kosong. Ada apa denganku? Awalnya mereka tidak mengerti kenapa ini. Bagaimanapun, klan Damne adalah keluarga kerajaan tingkat 8. Kekuatan mereka sangat besar. Ketika roulet penentu kematian akan membunuh mereka, membutuhkan waktu yang lama. Segera, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Energi dan tenagaku sepertinya sudah tersedot. Aku juga. Semua orang di klan Damne keluar rumah. Lalu, tampak semburan cahaya hijau muncul dari kepala semua orang. Wajah Biok sangat kesakitan. Saat ini, dia benar-benar bisa melihat gambar yang muncul di roulet penentu kematian. Mereka semua adalah wajah anggota klan Damne. Energi mereka sedang tersedot.
Dan anggota klannya juga melihat gambaran roulette penentu kematian di depan mata mereka, bersamaan biok yang dicekik Devan. Keduanya sangat jelas dalam pikiran mereka. Apa yang terjadi? Ketua. Semua orang ketakutan. Tidak tahu apa yang terjadi. Hahaha, menarik, ini yang namanya alat pemusnah seluruh klan. Viola justru bertepuk tangan. Meski dia tahu kegunaan roulette penentu kematian, tapi dia belum pernah melihatnya, apalagi menggunakannya. Sudah digunakan pada Tania, tapi roulette penentu kematian tidak banyak bergerak. Tidak menarik sama sekali. Sekarang, seluruh adegan klan Damne muncul di roulette penentu kematian. Kepala anggota klan Damne bersinar dengan cahaya hijau. Adegan ini terlalu mengerikan. Tentu saja tidak semua orang memancarkan cahaya hijau. Lagi pula, tidak semua orang di klan Damne punya hubungan keluarga dengan biok. Masih ada beberapa orang asing. Selain itu, beberapa dari mereka mungkin tampak punya hubungan keluarga, tapi kenyataannya bukan keluarga. Anakku. Biok melihat ribuan keturunannya dan cahaya hijau muncul di atas kepala mereka. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Dia pikir Ezekiel sangat bodoh karena memilih memihak Devan. Tapi sekarang sepertinya dialah yang bodoh. Tiba-tiba, Biok melihat ada beberapa anaknya yang tidak memancarkan cahaya hijau di kepalanya. Mungkinkah roulette penentu kematian bisa melewatkan beberapa orang? Sesaat, Biok merasakan ada kegembiraan di hatinya. Dia tahu dia sudah mati. Tapi selama masih ada keturunan, klan Damne belum sepenuhnya punah. Sepertinya inilah yang dipikiran Biok. Viola berkata sambil tersenyum, jangan kamu kira roulette penentu kematian akan melewatkan satu orang. Roulette penentu kematian adalah artefak yang bisa membunuh miliaran manusia. Di alam rahasia Athenia, ini adalah artefak terlarang dan tidak ada yang bisa kabur darinya. Lalu, kenapa mereka tidak? Biok, apa kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Mereka tidak terkena efek roulette penentu kematian bukan karena roulette penentu kematian kelewatan, tapi karena mereka bukan keturunanmu. Kata Viola. Tidak mungkin, mereka semua adalah darah dagingku. Raung Biok. Anak sudah pasti darah daging ibu, tapi belum tentu darah daging ayah, perkataan Viola seperti iblis. Bersambung. Bab 386. Menghindari kemusnahan 2. Kata-katanya bahkan lebih menyayat hati. Jangan, Biok berteriak. Anak yang tidak terkena serangan roulette penentu kematian sebenarnya bukan keturunan darahnya. Bukan cuma satu, tapi malah ada puluhan dan bahkan sampai ratusan. Apalagi roulette penentu kematian ini hanya bisa memperlihatkan gambar orang yang dibunuh. Artinya, hanya anak yang lokasinya dekat dari mereka yang mau mati, yang bisa Biok lihat. Mungkin sekali masih banyak anak di sana yang belum terbunuh oleh roulette penentu kematian. Sudah berapa kali dia diselingkuhi istri dan selirnya. Ini sebenarnya cukup normal. Biok memang punya banyak istri. Tapi justru karena punya banyak istri, dia tidak mampu memuaskan hasrat mereka semua. Saat mereka merasa sedih, sendirian, dan butuh kehangatan, bisa jadi mereka cari laki-laki yang bisa memuaskan hasrat mereka. Istri-istrinya juga tidak akan cari pria dari klan ini. Lagi pula, kalau punya hubungan dengan orang-orang dari klan ini akan sangat berisiko. Begitu Biok tahu, mereka bias mati. Oleh karena itu, banyak istri Biok yang keluar untuk mencari laki-laki lain. Bahkan pergi ke dunia luar untuk mencari laki-laki berondong. Ada yang lebih Biok takutkan daripada mati, yaitu kemusnahan klan Damne.
Tapi yang lebih mengerikan dari kemusnahan klan Damne adalah diselingkuhi ratusan kali. Saat ini, Biok bahkan berharap anak-anak yang tidak memiliki cahaya hijau di atas kepalanya juga dibunuh oleh Rowlet penentu kematian. Sayangnya, meski Rowlet penentu kematian sangat kuat tapi efeknya juga terbatas. Cuma anak sedarah keturunannya sendiri. Artinya, yang jadi anaknya tapi tidak punya hubungan darah tidak akan mati. Bahkan istri yang sudah mengkhianatinya tidak akan mati. Akhirnya mentalitas Biok hancur. Dia akhirnya berani meledakkan diri. Gelombang cakra menakutkan menyebar dari pusat cakranya. Tapi, saat dia ingin menghancurkan diri, Devan melayang dan mencapai jendela dalam sekejap. Lalu menendang dia tinggi-tinggi ke udara. Boom! Terdengar suara gemuruh ledakan yang besar. Rasanya seperti bom nuklir meledak di langit. Tubuh Biok benar-benar hancur dan musnah. Dan bukan itu saja. Anggota keluarganya juga masih diserap di bawah pengaruh Rowlet penentu kematian. Segera, klan Damne akan musnah sepenuhnya dari dunia ini. Melihat ini, Ezekiel sangat ketakutan. Devan, bukankah ini sangat menakutkan? Bahkan Imperial Trius tidak bisa memberikan perlawanan apa-apa. Valkyria dari klan Drohi juga sangat tidak berperasaan dan kejam. Biok jelas memihak padanya. Tapi dia tidak mau menyelamatkan Biok. Sebaliknya, bahkan menyuruh Devan mencoba Rowlet penentu kematian. Hingga Biok dan keluarganya musnah. Namun, saat ini juga ada tampak kesedihan di mata indah Ezekiel. Meski begitu, saat ini dia masih aman dan baik-baik saja. Tapi di depan dua orang kuat di sini. Sebagai ketua keluarga kerajaan tingkat 8 yang hebat, dia bukan apa-apa. Jika salah satu dari mereka ingin membunuhnya, tidak akan butuh waktu lama. Kini, ia hanya berharap Devan bisa menang melawan Valkyria dari klan Drohi. Kalau tidak, nasibnya akan berakhir seperti Biok. Klan Nuestra adalah klan berikutnya yang akan ditimpa malapetaka. Kembang apinya indah sekali. Viola berjalan ke jendela, menggunakan tangannya untuk menutupi cahaya menyilaukan di luar dan melihat ke arah Biok yang meledak dengan kagum. Viola sepertinya sedikit gila. Mau bagaimana lagi, mungkin karena sudah terlalu lama menjadi pelayan. Dia sudah menderita banyak siksaan dan ketidakadilan. Sekarang tiba-tiba mendapatkan kekuasaan. Wajar jika mentalnya akan sedikit terganggu. Devan, aku sangat puas dengan tindakanmu barusan. Sayangnya kamu sudah membunuh anak bosku, jadi kamu harus mati, ucap Viola sambil menghela nafas. Siapa bosmu? Tanya Devan dengan mengerutkan kening. Bosku, tentu saja, adalah seorang jenius dari klan Drohi. Dia masuk alam rahasia Athenia beberapa puluh tahun yang lalu, tapi putranya, Altair Drohi, masih di luar. Kamu membunuh putranya, jadi dia mengirimku untuk menghancurkan seluruh klanmu. Viola berkata dengan tenang dan tangan di belakang punggungnya. Rupanya, dia juga berpikir tidak mungkin Devan bisa lolos darinya. Meski Devan mampu membunuh Biok dengan mudah, tapi tidak mungkin menjadi lawan seorang Valkyria. Kalau tidak, namanya bukan Valkyria. Lagi pula, Valkyria cukup kuat di alam rahasia Athenia. Bukan nama ecek-ecek. Siapa nama bosmu? Tanya Devan sambil memicingkan matanya. Devan, memangnya kenapa kamu mau tahu nama bosku? Kalaupun aku melepaskanmu, kamu tidak akan bisa balas dendam. Bosku ada di alam rahasia Athenia. Kalau kamu masuk, mungkin kamu akan langsung mati, kata Viola sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan, dia berpikir bisa membunuh Devan dengan instan. Tapi kenapa dia tidak melakukan apapun saat ini adalah karena begitu dia membunuh Devan, semuanya sudah selesai.
Dan dia harus kembali ke alam rahasia Athenia. Sebenarnya Viola suka ketika bisa melakukan apapun yang dia mau. Tatapan mata Devan menjadi dingin. Bukan cuma orang dari alam rahasia Athenia. Meski dari surga, kalau berani menyakiti keluarganya akan mati. Namun Devan tidak melakukan apa-apa bukan karena takut dengan roulette penentu kematian. Sekarang dia tahu cara menggunakan roulette penentu kematian, jadi tidak perlu takut. Asalkan Viola meneteskan darah pada roulette penentu kematian, Viola pasti akan memberitahukan cara menutup roulette penentu kematian. Di alam rahasia Athenia. Berdasarkan waktu, seharusnya misi Viola sudah selesai dan kembali, meskipun Nica merasa Viola tidak mungkin gagal, tapi entah kenapa, dia merasa sedikit gelisah. Nica, ada apa? Pria tampan itu melingkarkan tangannya di pinggang ramping Nica dan mengusap lembut dengan jari-jarinya, lembut sekali. Nica punya wajah dan bodi yang sangat indah. Kalau tidak, dia tidak mungkin jadi suaminya setelah dia tahu Nica sudah menikah. Aku mencemaskan Viola, kata Nica serius. Haha, jangan khawatir, Viola tidak akan gagal, kata pria tampan itu dengan percaya diri. Bukan hanya Valkyria, bahkan kalau mengiring pelayan dengan level Imperial Trius, tidak ada yang bisa mengalahkannya di luar sana. Namun, saat itu juga, di istana Nica tiba-tiba terjadi keributan. Mereka terlihat ketakutan dan segera meninggalkan ruangan. Lalu, tampak cahaya hijau muncul dari kepala banyak orang. Ini adalah efek dari artefak terlarang alam rahasia Athenia, yang masih akan aktif meskipun melalui portal alam rahasia. Ada beberapa orang dengan cahaya hijau di kepalanya. Yang mengejutkan, mereka adalah saudara sedarah Viola. Usia Viola sebenarnya hampir 300 tahun. Tentu saja dia punya banyak keturunan. Ada apa Nica? Ekspresi pria tampan itu langsung kaget. Dia tentu saja tahu kalau ini adalah kekuatan dari roulette penentu kematian yang sedang aktif. Nica tidak bisa menyembunyikannya lagi sekarang, jadi dia memberanikan diri dan berkata, Aku waktu itu minta Viola untuk membawa roulette penentu kematian. Bersambung.